teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Ajeng di channel yang random ini. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Video kali ini saya akan membahas Nanomachine berdasarkan light novelnya chapter 132 sampai 135. Sebelumnya saya akan mengingatkan pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi untuk kalian yang tidak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita cus! Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang duel antara Yowon dan Baek-oh yang dimenangkan oleh Yowon. Dan Ho Jin-chang berpikir bahwa kejadian itu adalah deklarasi perang dari Yowon untuk 6 sekte. Sebetulnya kan memang itu tujuan Yowon dari awal ya. Dia mau ngilangin pengaruh 6 sekte yang berkuasa saat ini, selain untuk balas dendam ibunya, tapi juga untuk masa depan kultus iblis. Ho Jin-chang tahu bahwa perang pasti akan terjadi antara Yowon dan 6 sekte setelah Akademi Madokan selesai. Tapi kejadian ini, di mana Baek-oh, ketua sekte racun, mati di tangan Yowon, maka 6 sekte pasti akan mulai berhati-hati terhadap Yowon. Meskipun kematian Baek-oh itu bukan salah Yowon, karena Baek-oh itu kan menggunakan racun saat duel dengan Yowon. Jadi Yowon punya alasan kuat untuk melawan balik dan kejadian itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi Yowon tidak salah di sini. Hanya saja anggota sekte racun pasti tidak akan tinggal diam. Semua orang terkejut dengan hasil duelnya, termasuk Lee Hwa-myung, Samayi, dan Chun Woo-yeon. Chun Woo-yeon mengepalkan tangannya sampai kukunya menancap di kulit. Dia kayaknya kesel banget gitu kan. Kemudian pergi diikuti anak buahnya yang hampir aja ikutan bersorak-sorai. Jadi kayak ke bawah suasana gitu deh. Lee Hwa-myung sendiri benar-benar takjub terhadap Yowon. Dia mikir kalau dia aja mungkin gak akan sanggup untuk ngalahin si Baek-oh dalam keadaan menjadi Poison Man. Dan Yowon sekarang bisa mengalahkan Baek-oh, padahal dia hanya belajar bela diri selama 4 tahun saja. Dia udah jadi sangat kuat sampai-sampai masuk ranking sekitar 5 besar sekultus iblis. Saking kuatnya dia gitu kan. Apa kita akan memiliki penerus pimpinan yang akan mewarisi kebenaran Chunma? Lee Hwa-myung sampai merinding di siko gitu deh karena bersemangat. Setelah gas racun menghilang dan tubuh Baek-oh dipindahkan, Lee Hwa-myung dengan persetujuan Samayi mengumumkan kalau Yowon lulus tes ke-6. Semua kadet yang berada di lapangan bersorak-sorai. Setelah 70 tahun, akhirnya ada yang lulus tes ke-6. Para anggota Yowon pun sangat gembira. Mereka memberi selamat pada Yowon. Ojong bahkan bercanda kalau sekarang mereka harus memanggil Yowon dengan sebutan Elder Chun. Karena kan dia udah ngalahin salah satu elder ya guys. Di tengah-tengah keramaian itu, Samayi mencari anaknya sama Chak. Sekedar info, kita akan ganti pengucapan sama Cuk menjadi sama Cak ya. Balik lagi, dan ketika mereka bertemu, Samayi menanyakan pada sama Cak pangeran mana yang akan dia pilih dari 6 sekte. Sama Cak ragu-ragu menjawab, tapi dia menjelaskan kalau dia ingin bergabung dengan Yowon. Jadi gimana pun dia melihat pangeran-pangeran yang mau dipilih itu, hatinya itu cuma sama ke Yowon gitu, karena dia tertarik pada pribadinya si Yowon ini. Awalnya, Samayi memang meminta sama Chak untuk bergabung dengan Chun Yu-chan atau Chun Woo-yeon karena mereka adalah kandidat yang terbaik. Namun, setelah melihat duel antara Yowon dan Baek-oh, Samayi setuju dengan anaknya dan dia mengizinkan sama Chak untuk bergabung dengan Yowon. Sebagai tambahan, Samayi malah meminta sama Chak untuk menjaga Yowon karena mereka akan menjadi keluarga nantinya. Si sama Caknya bingung gitu deh. Ternyata Samayi bermaksud menjodohkan Yowon dengan putrinya Samayong. 1 jam kemudian, Yowon mengikuti Lee Hwa-myung menuju ruang kerja Lee Hwa-myung, diikuti oleh 3 instruktur termasuk Ho Jin-chang. Tapi Lee Hwa-myung meminta para instruktur untuk menunggu di luar. Ketika Yowon dan Lee Hwa-myung memasuki ruangan kerja, Lee Hwa-myung mengeluarkan energi untuk membuat ruangan itu kedap suara. Kemudian dia berlutut di hadapan Yowon yang membuat Yowon sangat terkejut ya guys. Dan memberi selamat pada Yowon sembari memanggilnya pangeran atau prince. For your info, Lee Hwa-myung itu nggak pernah memanggil pangeran atau prince ke Yowon ataupun ke pangeran-pangeran yang lainnya.
Yowun ragu-ragu dan bilang kalau dia nggak ngerti maksud dari Lee Hwamyong. Lee Hwamyong menjelaskan bahwa Yowun yang telah melakukan semua tes dan lulus berhak untuk dihormati sebagai penerus pimpinan. Selama ini Lee Hwamyong memperlakukan semua kadet itu sama, nggak peduli orang itu anak pimpinan atau bukan. Karena itu adalah aturan di akademi, jadi semuanya setara gitu. Lee Hwamyong meminta maaf pada Yowun karena selama ini dia hanya memperhatikan Yowun saja dari jauh. Yowun masih curiga pada niat Lee Hwamyong. Lee Hwamyong pun mengerti kenapa Yowun curiga dan dia menanyakan pada Yowun apa Yowun mempelajari jurus yang ditinggalkan oleh Father Chunma. Yowun gak suka dengan kenyataan kalau Lee Hwamyong tahu bahwa dia menggunakan jurus pedang iblis langit. For your info guys, jadi jurus pedang iblis langit ini tuh nggak boleh diajarin ke siapapun kecuali keturunan langsung Chunma dan dia akan menjadi pimpinan berikutnya. Nah, karena saat ini ada 7 kandidat, jadi nggak mungkin mereka diajarkan jurus yang melambangkan kultus iblis tersebut. Dan yang tahu jurus itu adalah pimpinan kultus Chun Yujong. Jadi nanti ketika pimpinan berikutnya itu sudah terpilih, maka Chun Yujong sendirilah yang akan mengajari si calon penerusnya itu. Yowun sebenarnya sudah bisa menduga kalau setidaknya Lee Hwamyong, Submeng, dan Ho Jinchang tahu mengenai Yowun yang bisa menggunakan jurus itu karena dia udah 2 kali memperlihatkannya. Jadi untuk ingetin aja, yang pertama itu dia gunain jurus pedang iblis langit itu saat ngelawan Ho Jinchang. Yang kedua itu waktu ngelawan di tes ketiga itu tuh yang ngelawan tawanan dari Force of Evil apa kalau nggak salah yang mau ngebunuh si Yowun. Tapi di sini Yowun masih curiga pada Lee Hwamyong. Dia aja nggak ceritain hal ini pada anggotanya. Apalagi Lee Hwamyong yang adalah ajudan terdekat pimpinan kultus. Jadi dia bohong dengan bilang kalau dia nggak ngerti apa maksud pertanyaan Lee Hwamyong. Lee Hwamyong mengerti kalau Yowun belum percaya padanya. Jadi dia menunduk dan bersumpah setia pada Yowun bahwa dia akan mendukung Yowun untuk menjadi pimpinan kultus yang berikutnya. Dan sebagai bukti kesetiaannya, Lee Hwamyong memberikan plakat merah yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Left Guardian pada Yowun. Yowun kaget, pakai banget guys. Soalnya tindakan Lee Hwamyong ini bukan tindakan biasa yang bahkan bisa membuat siapapun akan terbelalak kaget. Yowun masih belum percaya juga pada Lee Hwamyong dan bilang kalau dia masih nggak ngerti dengan sikap si Lee Hwamyong karena kan dia notabene tangan kanannya pimpinan gitu kan, dan si Yowun itu kan nggak percaya sama bapaknya gitu, dia benci banget sama bapaknya. Bukannya kecewa, Lee Hwamyong malah bangga pada sikap Yowun yang berhati-hati. Dia merasa Yowun memang pantas untuk jadi pimpinan. Kalau dia berada dalam posisi Yowun, dia pasti akan curiga. Dia pun pasti akan curiga. Lee Hwamyong pun menjelaskan lebih jauh. Lee Hwamyong bilang secara teknis dia sebagai Left Guardian memang nggak bisa atau nggak boleh memihak pada siapapun. Tapi bagi dia ada hal yang lebih penting dan jadi prioritasnya. Lee Hwamyong menjelaskan kalau para Guardian harus menerima siapapun dari keturunan Chunma yang mendapatkan kebenaran, tanda kutip ya guys, sebagai pimpinan mereka. Yowun bingung kebenaran apa pikirnya. Lee Hwamyong menjelaskan lebih rinci. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang ditinggalkan oleh Chunma yang telah mendirikan kultus iblis. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Lee Hwamyong meminta Yowun untuk merahasiakan apa yang akan diceritakan olehnya saat ini. Jadi, keluarga para Guardian, kan ada tiga keluarga tuh, si Left Guardian, Right Guardian, sama Great Guardian Maragyom. Telah mendampingi Chunma dari awal pembentukan kultus iblis. Nah, jadi para Guardian ini memang udah dari awal ya keluarganya tuh menemani si Chunma. Dimulai dari Chunma sampai ke Chun Yujong yang sekarang. Nggak seperti 3 keluarga ini, 6 sekte yang berkuasa saat ini tuh dulu nggak ada pada saat pembentukan. Jadi kayak masih pengikut-pengikut biasa gitu deh, keluarga-keluarga biasa. Keluarga 6 sekte ini mulai ada sekitar 500 tahun yang lalu yang berasal dari 2 murid Sword Demon.
Tapi keluarga Right Guardian, keluarga yang si Submeng, itu dimulai dari 500 tahun yang lalu. Karena keluarga Right Guardian sebelumnya itu mati 500 tahun yang lalu, dan si Right Guardian saat itu tidak punya keturunan. Jadi belum punya keturunan, makanya akhirnya ya keputus aja gitu si keluarganya itu, selesai di situ aja. Kemudian diganti dengan keluarganya si Submeng. Nggak banyak orang tahu soal ini. Keluarga para Guardian ini yang paling tahu soal seluk-beluk kultus iblis. Dan ada rahasia yang disimpan oleh para Guardian sejak 500 tahun yang lalu, yaitu jurus pedang iblis langit yang sekarang yang dipelajari oleh para pemimpin sejak 500 tahun yang lalu, itu bukan jurus yang sebenarnya. Ceder, kaget kan si Yowun? Kalau apa yang dikatakan Li Huamyong memang benar adanya, berarti kultus iblis bisa hancur. Li Huamyong melanjutkan bahwa skill pedang yang sesungguhnya yang diturunkan kepada para penerus pimpinan terhenti saat 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, pimpinan kultus atau The Lord, kita sebut The Lord aja deh ya, itu tidak memiliki banyak istri, dan istrinya pun bukan dari sekte-sekte yang ada di bawah kepemimpinan kultus iblis, melainkan dipilih oleh Dewa Api Hitam di kuil depan altar. Dan perempuan yang terpilih itu disebut Demonic Lady atau Nyonya Iblis, kita sebut Demonic Lady aja ya. Dan hanya anak dari Demonic Lady ini yang berhak untuk mewarisi kepemimpinan kultus iblis. Itu sebabnya nggak ada sekte-sekte yang berkuasa karenanya. Jadi sebenarnya sistem yang dibuat Chunma dari awal itu absolute ya. Jadi kepemimpinan The Lord itu atau Chunma itu tuh absolute banget gitu. Jadi nggak ada sekte-sekte di bawahnya itu yang bisa berkuasa. Jadi semuanya itu sama rata kecuali Chunma itu sendiri. Setidaknya itu terjadi sampai hari itu. Hari di mana pimpinan kultus iblis melakukan perjalanan untuk kayak semacam berziarah setelah dia terpilih sebagai pimpinan. Itu kayak semacam ritual gitu guys. Chun Mu-hei, Lord pada 500 tahun yang lalu atau pimpinan pada 500 tahun yang lalu pun harus melakukan perjalanan tersebut setelah 5 tahun menjadi pimpinan kultus iblis. Dan di dalam perjalanan itu terjadi sesuatu yang buruk dalam sejarah sejak berdirinya kultus iblis. Seluruh anggota kultus yang mengikuti perjalanan itu, termasuk Lord itu sendiri yang Chun Mu-hei, kembali sebagai mayat. Jadi mereka semua mati guys. Right Guardian saat itu pun mati dan dia belum memiliki keturunan. Kematian pendekar yang termasuk dari 5 pendekar terkuat di Wulin membuat anggota kultus dan bahkan Wulin pun terkejut. Di sini yang dimaksud Chun Mu-hei ya guys. Jadi dia pada waktu itu termasuk 5 pendekar terkuat di Wulin. Wulin itu adalah mungkin kayak semacam negara kali ya, negaranya di mana para murim ini berada. Disebutnya itu Wulin. Yowun shock. Siapa yang bisa membunuh pendekar sekuat Lord yang termasuk dari 5 pendekar terkuat di Wulin? Li Huamyong pun menanyakan pada Yowun apa dia tahu tentang Blade God. Yowun kaget. Dia mungkin nggak tahu semua nama pendekar hebat di Wulin, tapi dia tahu siapa Blade God. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkan oleh Sword Demon, pendekar pedang legendaris dari kultus iblis. Duel itu seri sebenarnya, tapi Sword Demon kehilangan tangan kanannya dan akhirnya membuat dia mengundurkan diri dari jabatannya yang sebagai wakil pimpinan ya guys. Jadi kayak dia tuh udah pensiun lah gitu. Yowun bertanya pada Li Huamyong, apa Sword Demon akhirnya berduel dengan Blade God untuk balas dendam? Li Huamyong menjawab iya, tapi bukan saat itu juga. Duelnya terjadi setelahnya. Jadi kira-kira itu setelah 2 tahun deh kalau nggak salah, 2 tahun setelahnya. Karena Lordnya mati dan pimpinannya mati, kultus mengalami krisis yang besar. Masalah terbesar adalah Chun Mu-hei saat itu belum punya penerus karena dia hanya punya 1 anak perempuan yang baru berusia 8 tahun. Jadi untuk jadi penerus itu harus anak laki-laki ya guys.
Dan jurus pedang iblis langit itu diturunkan secara verbal dari Lord sebelumnya kepada penerus berikutnya. Gak ada buku jurus pedang iblis langit. Itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan skill dewa tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, Dewan Elder atau yang bisa disebut sebagai 12 Elder memilih Sword Demon yang saat itu adalah The First Elder untuk menjadi wakil pimpinan. Untungnya, Sword Demon ini pendekar yang mumpuni dan berbakat. Jadi, dia bisa membuat kultus iblis yang sedikit goyah karena kehilangan pimpinan kembali tenang. Setelah itu, Sword Demon langsung mencari cara untuk mengembalikan skill pedang iblis langit. Sorry ya guys. Sword Demon pernah berduel dengan Chun Muhei, tapi dia nggak tahu skill pernafasan ataupun aliran energi untuk skill Dewa Pedang Iblis Langit, jadi nggak mungkin skill itu bisa dikembalikan gitu aja, maksudnya kayak dihidupkan lagi gitu kan. Bahkan Sword Demon sampai melanggar aturan dengan memasuki Prison Cave yang seharusnya hanya penerus pimpinan kultus yang boleh masuk. Saat itu kan nggak mungkin mereka nyuruh anak perempuan yang baru berusia 8 tahun masuk ke situ dan mempelajari skill Dewa Pedang Iblis Langit atau bahkan membuat yang lebih dari skill dewa itu. Udah impossible sih sebenarnya, atau mungkin ya udahlah. Sudah banyak pimpinan kultus sejak 500 tahun yang lalu ya yang masuk ke Prison Cave sampai sekarang, tapi tidak ada satupun yang bisa mempelajari skill aslinya, bahkan Sword Demon sekalipun, karena dibutuhkan teknik pernafasan dan aliran energi khusus. Yowun pun mikir, dia pun jadi mikir gitu, jadi nggak ada seorang pun yang nemuin rahasia itu. Jadi rahasianya itu yang ada di batu bercahaya di langit-langit Prison Cave dan aliran energi yang tersemat di puisi di setiap batu biru guys, karena kan cuma dia doang yang aware karena dia punya nano. Setelah 3 tahun, Sword Demon keluar dari Prison Cave dan membuat skill pedang iblis yang baru. Skill itu hampir menyamai skill yang asli. Jadi semua elder setuju kalau Sword Demon akan mengajarkan skill pedang iblis langit yang baru pada anak perempuan Chun Muhei. Yowun pun akhirnya tahu bahwa skill pedang iblis yang sekarang yang diturunkan pada pimpinan itu buatan Sword Demon. Sekarang Yowun pun tahu alasan kenapa ada jejak pedang lain yang mengcounter jejak pedang Chunma di batu biru. Tapi Yowun masih belum mengerti kenapa Sword Demon harus seolah-olah tuh kayak merusak jejak pedang Chunma yang ada di batu biru itu guys. Itu kan bisa disebut sebagai harta yang ditinggalkan oleh Chunma. Li Huamyong pun menjelaskan pada Yowun kalau Sword Demon sudah mengcopy semua gerakan pada batu biru itu dalam sebuah buku. Li Huamyong mulai bercerita alasan kenapa Sword Demon merusak jejak pedang yang ditinggalkan Chunma. Itu karena 2 tahun setelah terbunuhnya pimpinan kultus, Blade God muncul kembali. Dia muncul di ibu kota wilayah Force of Justice, lebih tepatnya di gunung di mana sebuah biara Sorim berada. Ini adalah tempat yang tidak bisa didatangi oleh sekte evil dan kultus iblis, jadi kayak khusus untuk Force of Justice aja. Saat itu seorang biksu bernama Kong Wun yang merupakan satu dari 5 pendekar terhebat Semurim atau dunia persilatan pada saat itu ditemukan telah mati. Kejadian tersebut membuat syok sekte Yulin. Mereka mengerahkan ribuan orang untuk mencari Blade God, tapi yang ada malah kematian, jadi mereka mati semua guys. Blade God mengincar 3 pendekar terkuat lainnya, termasuk Sword Demon. Jadi Sword Demon ini termasuk dari 5 pendekar terkuat di Yulin ya guys. Di Wulin. Tidak lama, satu lagi dari 5 pendekar terkuat yang berasal dari Force of Evil, Yuk Jingkem pun ditemukan mati setelah menghilang selama 10 hari. Dengan terbunuhnya 3 dari 5 pendekar terkuat ini, membuat nama Blade God menjadi terkenal. Bukan dalam artian positif ya guys, dalam artian yang negatif. Dia menjadi yang terkuat, karena kan dia udah ngalahin 3 dari 5 pendekar yang terkuat. Tinggal 2 pendekar yang masih ada, yaitu Chung Ming dari Martial Clan dan Sword Demon.
Sword Demon yakin Blade God akan mengincarnya juga. Karena Sword Demon sudah melihat jejak pedang Blade God yang luar biasa kuat, dia pun tidak yakin bisa menang dengan kondisinya yang sekarang. Itulah sebabnya Dewan Elder yang tidak mau kehilangan Sword Demon setelah pimpinan mereka mengizinkan Sword Demon untuk berlatih menggunakan batu biru peninggalan Chunma. Dan dugaan Sword Demon benar. 4 tahun setelahnya, Blade God menantang Sword Demon setelah dia membunuh Chung Ming. Dan hasilnya adalah seri. Sword Demon kehilangan tangan kanannya dalam duel itu. Setelah itu, Blade God menghilang. Sword Demon sempat menunggu selama 3 hari 3 malam di tempat yang sama, tapi Blade God tidak pernah kembali. Sejak saat itu, kultus pun berubah. Sword Demon yang sudah kehilangan tangan kanannya akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil pimpinan. Chunmuha ini anaknya Chunmuhei, yang sudah 16 tahun menjadi pimpinan. Dia adalah pimpinan perempuan pertama yang pernah terjadi dalam sejarah kultus. Namun, ritual yang sudah berjalan selama 300 tahun, ritualnya itu maksudnya yang mencari istri untuk pimpinan melalui ritual di kuil, itu dihilangkan dan dibuat sistem baru. Chunmuha yang gak memiliki banyak kekuatan, maksudnya dalam hal politik, gak bisa menolak keputusan para elders. Chunmuha memiliki 5 suami, 2 diantaranya murid dari Sword Demon yang akan mendirikan sekte sihir dan sekte pedang. Sisanya murid dari 3 elder teratas dari sekte golok, racun, dan suara. Jadi awal mulanya terbentuknya 6 sekte itu dimulai dari 5 sekte ini. Setelah Sword Demon pensiun, dia pun mendirikan Akademi Madokan. Dia membangun akademi di mana Prison Cave dan Demon Seal Cave berada. Kenapa dia membangun akademi di situ? Jawabannya di video selanjutnya ya guys. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Kalau ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih pada kalian yang mau menonton pembahasan ini. Dan selamat tahun baru ya guys. Kalau begitu, see you on the next video. Bye-bye.